Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bisnis Banten Channel, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik. Alhamdulillah, Fitri Ratu kembali menjumpai dalam Bincang Pemerintah. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan. Wah, kali ini suasana sudah berbeda. Saya sudah berada di DPM PTSP Kabupaten Serang. Sebelah kiri saya sudah hadir narasumber langsung Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau kalau kita singkat DPM PTSP Kabupaten Serang. Ngomongin perizinan, sudah nih kewenangannya dari DPM PTSP. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak Kadis? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah berada di DPM PTSP, kebetulan dengan Bapak Haji Syamsuddin SHMSI selaku Kepala Dinasnya. Lagi sibuk apa nih Pak Kadis? Biasa tetap melaksanakan rutinitas sehari-hari. Jadi intinya kami dalam sehari-hari itu melaksanakan 2 tugas pokok. Yang pertama berkaitan dengan perizinan online. Ya, jadi semua bentuk perizinan sekarang sudah melalui online. Betul. Yang kedua adalah bagaimana pengendalian pengawasan dan pembinaan kepada investor yang ada di Kabupaten Serang. Oke, ini kalau dalam artian DPM PTSP ini salah satu OPD yang juga sibuk-sibuknya, begitu ya Pak Kadis ya? Punya kewajiban bagaimana investasi masuk sehingga dengan sendirinya berdampak kepada pengangguran. Betul. Jadi kalau investasinya tinggi, penganggurannya juga akan semakin kecil. Angka kemiskinan juga mudah-mudahan bisa ditekan, begitu ya Pak Kadis jadi ya? kalau pengangguran ditekan kan dengan sendirinya kemiskinan juga ikut. Amin, amin, amin. Wah, ini kalau ngomongin soal perizinan nih banyak sekali nih daftar pertanyaan yang mau saya lontarkan ke Pak Kadis, boleh ya Pak Kadis? Mangga. Nah, ini mungkin salah satunya kalau ngomongin perizinan nih Pak Kadis. Program apa saja sih Pak di PTSP khususnya mungkin tahun ini yang saat ini sedang dikerjakan begitu? Tadi di awal saya sudah mengawali sebenarnya program kami itu, karena namanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ada 2. Yang pertama berkaitan dengan pelayanan perizinan. Sekarang kita kan sudah menggalakkan semua perizinan online, itu berbasis online. Jadi di kita ada 2 sistem. Yang pertama adalah OSS yang langsung dari pusat. Izin-izin yang tidak di-cover di dalam OSS itu di-cover dalam Simponi. Jadi kita punya program namanya Simponi. Yang kedua adalah pengendalian pengawasan itu. Jadi di kami ada tim khusus yang setiap hari harus turun ke lapangan untuk mengecek langsung di lapangan dan pembinaan. Pembinaan itu biasanya kita lakukan bintek dan sosialisasi yang menghadirkan peserta semua dari perusahaan-perusahaan untuk kita perkenalkan mekanisme dan tata cara dan semua prosedur yang ada di dalam pelayanan perizinan. Jadi bukan berarti setelah dikeluarkan izinnya begitu kemudian dilepas begitu, tapi tidak ya Pak ya. Jadi lakukan divalidasi, kemudian monitoring dan lain-lain. Justru tetap harus diikuti terus. Jadi kewajiban kita itu bukan hanya mengeluarkan izin, tapi bagaimana pengawasan dan pembinaan kepada investor yang ada di kita. Wah, ini luar biasa. Nah, salah satu lagi adalah yang membuat lebih efisien dan efektif dengan melakukan sistem online begitu, digitalisasi. Karena mengikuti perkembangan saat ini ya Pak, dan juga efisien karena bisa dilakukan di mana saja begitu ya Pak Kadis? Di mana saja dan kapanpun, tanpa harus datang ke DPM PTSP. Betul, dengan menggunakan gadget sudah bisa ya Pak, melalui handphone pun juga mungkin sudah bisa diakses begitu. Yang penting ada kuotanya ya Pak. Wah, ini jadi memudahkan. Jadi yang memiliki usaha, yang belum memiliki izin, nah ini juga mungkin akan tergerak begitu untuk bisa melakukan pendataan, kemudian dilakukan izin dan lain sebagainya. Jadi tinggal melakukan melalui online begitu ya Pak Kadis? Iya. Oke, nah Pak, ini terkait dengan investasi di Kabupaten Serang. Nah, seperti apa sih Pak? Kan kalau kita tahu seperti penanam modal dalam negeri, kemudian juga mungkin ada investor asingnya. Seperti apa sih Pak posisinya atau porsinya masing-masing? Alhamdulillah pasca COVID-19 investasi di Serang sudah mulai membaik. Jadi mulai kondusif, nanti kita bisa lihat dari catatan yang ada perbandingan dari tahun ke tahun. Jadi nilai investasi untuk tahun 2000 itu dengan target 5,2 triliun, realisasinya memang di situ sangat maksimal karena mencapai angka 7,9 triliun. Terus di tahun 2001 kemarin dari target 5,4 itu realisasinya 5,7. Jadi di dalam RPJMD kita itu sudah ditargetkan per tahun itu
minimal 3% dari kenaikan. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sampai dengan bulan Juni kemarin itu karena per 3 bulan itu sudah mencapai angka dari target 5,6 itu sudah mencapai 3,9. Jadi sudah 70% ya, 70, sekian persen. Artinya dalam 6 bulan terakhir yang nanti triwulan ketiga ini diperkirakan akan keluar. Jadi triwulan 3 itu Juli, Agustus, September, 10 hari. Oktober itu keluar rilis untuk triwulan ketiga. Dan insya Allah mungkin kalau diperkirakan dengan melihat 2 triwulan sudah berjalan mencapai angka sekitar 70%, berarti tinggal mencari 30%-nya sudah tercapai. Tapi kita berharap mudah-mudahan bisa lebih 100%. Amin. Karena kalau kita lihat dari 6 bulan pertama juga sudah capaiannya 75% begitu ya. Memang yang mendominasi itu masih modal asing. Modal asing itu sudah lebih 100%. Modal dalam negeri yang memang di sekitar kurang sedikit dari 1 triliun yang sudah masuk. Ya mudah-mudahan terkejar ya Pak Kadis. Insya Allah. Apalagi ini itu kan baru sampai bulan Juni ya. Ini ada 6 bulan ke depan, ini sampai September juga mudah-mudahan sudah bisa tercapai terrealisasi. Apalagi mungkin pasca, walaupun sebetulnya belum bisa kita sebut pasca pandemi ya, tapi setidaknya perekonomian sudah sedikit membangkit begitu ya Pak. Jadi sudah mulai penanam modal itu sudah mulai kembali mempercayakan investasinya di Kabupaten Serang. Kalau kita lihat zona wilayah di Kabupaten Serang ini kan cukup luas begitu. Apakah ada pemetaan begitu Pak? Ini dominannya ke daerah ini, dominan daerah ini untuk PMDN atau PMA sendiri Pak Kadis? Kalau dominannya tidak ada, tapi yang jelas kita itu kan wilayah timur. Kalau bicara industri ada kawasan modern di sana. Di barat ada kawasan Wilmar. Jadi memang antisipasi kita itu sudah ketika masuk wilayah timur, karena kita memprotek awal sebenarnya idealnya perusahaan itu masuk, investor masuk itu pengelolanya di kawasan. Soalnya kalau di kawasan itu segala sesuatunya sudah disiapkan, infrastruktur jalannya dan lain-lain sebagainya sudah aman, tinggal langsung berinvestasi. Jadi barat dan timur itu sudah antisipasi seperti itu. Punya potensi masing-masing ya untuk wilayah-wilayah tadi, dan ini PMA ya terutama yang memang juga sudah melirik untuk berinvestasi di Kabupaten Serang. Mungkin kalau PMA itu setiap tahun meningkat, jadi selalu tercapai. Sektor apa biasanya Pak Kadis itu? Tetap industri yang paling dominan ya kalau untuk itu. Jadi kalau bicara PMA itu rata-rata industri memang. Baik, nah ini tinggal kita dorong nih untuk PMDN ini juga untuk terus bertumbuh begitu dan berinvestasi di Kabupaten Serang begitu ya Pak Kadis ya. Wah, luar biasa. Nah kali ini potensi yang ditawarkan ini tentunya saja menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Ada pemetaan sendiri di DPM PTSP begitu Pak? Jadi kalau potensinya itu tadi ya, pertama potensi industri. Ya, jadi industri itu masuk sektor andalan. Selain industri kan ada pertanian, pariwisata, terus perikanan. Karena kita juga di Serang itu perikanan cukup bagus, sehingga para investor bisa melirik selain daripada industri. Apa yang kami tawarkan itu yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah industri, itu sudah menjadi ini. Yang kedua pariwisata. Bagaimana pariwisata berkembang. Terus pertanian dan perikanan. Sektor itu yang menjadi sektor andalan. Beberapa sektor andalan favorit juga begitu ya Pak Kadis ya. Ini yang memang dilirik di Kabupaten Serang untuk berinvestasi. Mudah-mudahan dengan tayangan ini juga makin banyak yang melirik Kabupaten Serang untuk bisa berinvestasi begitu ya Pak. Nah ini kan salah satu media sosialisasi ya. Betul. Bagaimana bisa meningkatkan investasi itu. Jadi dengan cara seperti ini. Tinggal dipilih saja nih mau sektor mana gitu ya. Nah kalau untuk sistem kepengurusan perizinannya nih Pak, kan tadi sudah disampaikan di awal, sekarang tuh dimudahkan loh dengan adanya sistem pendaftaran online begitu. Nah tapi kalau untuk kepengurusan lainnya apa sih Pak yang perlu dipersiapkan begitu bagi PMDN terutama yang ingin mengurus perizinan di Kabupaten Serang? Jadi kalau PMDN itu sebenarnya izinnya melalui PMA ya, PMA dulu. Kalau PMA itu sebenarnya izinnya melalui pemerintah pusat ya. Jadi kewenangannya langsung PMDN melalui kita. Jadi dengan pola OSS sekarang peralihan dari PP 24 ke PP 5 2021 itu yang berbasis resiko, memang yang pertama dibutuhkan tetap NIB nomor induk berusaha. Jadi NIB itu ibarat pengemudi itu harus punya SIM dulu. Jadi
sebelum dia bisa melaksanakan tugas nyopir, terlebih dahulu ada surat izin mengemudinya. Kalau usaha itu NIB-nya dulu yang menjadi skala prioritas. Jadi NIB itu semua keluar dari pemerintah pusat. Ya. Jadi daerah hanya mengupload masuk ke pusat, nanti pusat yang mengeluarkan itu. Harus punya NIB dulu begitu, Jadi Pak Kadis. bedanya dulu dengan sekarang. Jadi sekarang upaya pemerintah untuk menyatukan persepsi satu. Jadi kalau ditanya jumlah izin itu berapa, pusat yang harus menjawab itu. Jadi apa indikatornya untuk mengetahui berapa banyak jumlah izin yang sudah keluar, NIB-nya yang dilihat. Seperti itu. Oke, nah sekarang kalau ngomongin soal manfaat, mungkin banyak pelaku usaha yang berpikir nggak usah punya izin, yang penting jalan usahanya, profit masuk dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini yang perlu dirubah begitu mindsetnya ya Pak Kadis ya. Apa sih manfaat kalau kita sudah terdata, memiliki izin di DPMP-TSP dengan usaha kita begitu? Yang pertama gini, kalau orang punya izin, usaha UMKM ini, izin itu bisa menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan kemudahan untuk mendapatkan permodalan. Jadi kalau tidak ada izinnya akan susah mendapatkan permodalan. Jadi banyak usaha-usaha kecil yang membutuhkan modal itu dan mensyaratkan itu, kalau tidak ada izin yang mau mengeluarkan modal juga agak susah. Tidak ada data masuk soalnya begitu ya Pak. Itu. Nah, ini jadi kalau untuk pembinaan, kemudian bantuan, kalau memang sudah terdata, sudah memiliki izin, otomatis juga sudah masuk begitu datanya. Nah, kalaupun misalnya, saya mah usahanya kecil, kayaknya nggak perlu deh izin-izin. Nah, ini gimana nih Pak? Tetap sebenarnya, jadi izin itu sebenarnya tidak melihat besar atau kecil. Tidak gitu melihat ya? besar atau kecil. Apalagi kalau kan sekarang kalau OSS sekarang itu resiko rendah, menengah, dan tinggi. Jadi kalau dia resiko rendah cukup NIB, cukup NIB. Jadi contoh seperti usaha warteg, ya cukup NIB yang dia utamakan dulu. Jadi ketika dia menggunakan satu tempat, itu baru izin kelanjutannya adalah izin mendirikan bangunan. Jadi izin mendirikan bangunan. Seperti itu mekanisme yang baik. Ini jadi tidak melihat seberapa besar atau seberapa kecil usahanya, yang penting ini didata, kemudian didaftarkan, dilegalisasi begitu untuk perizinannya begitu ya. Nah, ini terkait dengan, ini kita coba bergeser sedikit. Nah, tadi kalau kita ngomongin soal teknis mendaftar, kemudian mendapatkan izin. Nah, kali ini terkait dengan tempat hiburan malam nih Pak. Izinnya bagaimana? Kemarin sempat ramai begitu Pak. Nah, ini juga. Jadi kemarin itu kalau memang gini, jadi ada peralihan juga dari PP 24 ke PP 5 2021. Jadi kalau yang pertama, OSS pertama itu izin keluar dari pusat, terus ada di daerah juga harus klik. Tapi kalau mengacu ke 21 sekarang enggak. Jadi yang namanya contohnya izin karaoke, ya karaoke itu masuk kategori rendah. Sehingga kalau dia kategori rendah itu cukup NIB. Contoh kasus yang terjadi di Jalan Lingkar, sebenarnya semua jenis perizinannya itu tidak ada kalau yang pernah kita lakukan kemarin. Terakhir kami sudah mencabut juga IMB. Kenapa IMB-nya akan dicabut? Karena sudah tidak sesuai dengan peruntukan. Bangunan itu tadinya toko, tapi dijadikan sebagai tempat hiburan. Ya, dijadikan tempat hiburan. Sehingga kita berulang kali melakukan teguran. Jadi kita berkoordinasi dengan Pol PP untuk menertibkan 8 ini. Dan akhirnya terakhir kita cabut IMB-nya. Berarti semua bangunan itu tidak ber-IMB. Muncul pertanyaan, kenapa IMB-nya dicabut? Karena tinggal itu izin yang ada. Yang lainnya semuanya sebenarnya sudah dicabut, termasuk izin usahanya. Nah, setelah dilakukan penertiban, kemarin ada informasi kita dapatkan bahwa ada 2 yang sudah terbuka, ya dibuka kembali. Ya, beroperasi kembali. Beroperasi kembali. Dengan syarat izin karena kategori rendah, makanya dari pusat. Semestinya tetap kita juga akan melakukan upaya membuat surat ke pemerintah pusat untuk dilakukan penertiban kembali. Jadi kalau hanya izin usaha tapi dia menggunakan satu tempat, kan di tempatnya itu IMB. Syarat mutlaknya harus ada IMB-nya. Kalau itu tidak ada, ya berarti kegiatannya tidak boleh dilakukan di tempat itu. Jadi akan ada otomatis sanksinya, ada cabut izin begitu ya Pak ya? 8 itu sudah dicabut semuanya. Sudah dicabut semuanya. Nah, ini kan kembali lagi ya terkait dengan peruntukannya. Semuanya sudah berproses hukum dan alhamdulillah pemerintah daerah dianggap dikabulkan.
ya, oleh pengadilan. Nah ini ya, mungkin banyak keluhan dari masyarakat, kemudian juga aduan-aduan dari masyarakat terkait dengan tempat hiburan malam. Namun ini sudah diluruskan begitu ya, Pak Kadis ya. Ini tidak sesuai dengan peruntukannya dan juga sudah dibersihkan begitu. Nah terkait dengan penilaian, tadi sudah disampaikan nih, terkait dengan penilaian dari pelayanan publik Ombudsman dalam hal ini, DPMPTSP ini mendapat nilai di zona hijau. Nah ini boleh dilihat dari mana nih Pak untuk sektor? Ini kan kalau kita tahu pelayanan publiknya memang ranahnya Ombudsman. Yeah. Nah ini menilai OPD khususnya di DPMPTSP seperti apa? Jadi itu pertama memang dilakukan karena ini penilaian dari pelayanan publik. Jadi seberapa kesiapan DPMPTSP menyiapkan semua perangkat yang berkaitan dengan perizinan, seperti SOP kita seperti apa, sarana prasarana kita seperti apa, sarana pengaduan seperti apa. Itu semuanya sudah dipenuhi oleh DPMPTSP dan alhamdulillah mudah-mudahan penilaian untuk tahun ini bisa meningkat lagi, nilainya lebih maksimal. Amin, amin. Nah ini mungkin juga sudah terdengar juga oleh Ibu Bupati. Seperti apa tanggapannya terkait dengan zona hijau yang diberikan Ombudsman untuk DPMPTSP? Beliau sangat merespon dan memang penilaian ini sebenarnya segala sesuatunya berawal dari bagaimana komitmen pimpinan terhadap penilaian ini. Karena ada beberapa ruangan yang harus dilakukan perubahan yang harus disiapkan, tentunya butuh biaya. Biaya itu melalui TAPD yang notabene itu mendapatkan persetujuan dari Bupati untuk diberikan kepada OPD masing-masing. Alhamdulillah ini mudah-mudahan yang namanya mempertahankan kan memang lebih sulit ya Pak daripada meraih awal begitu. Namun ini komitmen dari DPMPTSP terkait dengan pelayanan terhadap publik begitu. Insya Allah mudah-mudahan tetap hijau ke depannya. Wah ini tentu saja karena PTSP ini memang salah satu OPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat, melayani publik begitu, apalagi dengan perizinan. Nah khususnya juga untuk menarik daya tarik investor begitu ya Pak. Nah ini di dalam negeri ada strategi khusus nggak sih? Karena tadi Pak Kadis sebutkan ini PMA lumayan nih nilainya juga setiap tahun meningkat. Nah ada strategi khusus tidak Pak untuk menarik investor khususnya untuk yang PMDN sendiri? Karena kan ini kewenangannya Kabupaten Serang di PMDN begitu ya Pak Kadis. Yang pertama sebenarnya bagaimana caranya investasi dibuat kondusif, ya itu yang pertama. Terus upaya-upaya lainnya itu adalah media sosialisasi, ya. Terus salah satu contohnya ini, jadi apa yang kita bicarakan hari ini kan ini bisa di-share ke publik, bagaimana keterbukaan informasi publik yang ada di pemerintah Kabupaten Serang khususnya di bidang pelayanan perizinan. Mudah-mudahan, nah ini juga tentunya dengan program dan sosialisasi ya, mudah-mudahan nih PMDN di Kabupaten Serang juga meningkat begitu ya Pak Kadis ya. Insya Allah. Nah saya ingin kembali ke fungsi dari DPMPTSP selain memberikan perizinan, namun juga ada sisi monitoring begitu. Sejauh ini nih Pak di 29 kecamatan khususnya untuk Kabupaten Serang sendiri, apakah memang di saat divalidasi ke lapangan banyak yang mungkin investor atau lain sebagainya, namun tidak hanya izinnya saja, namun ternyata tidak berjalan. Ada tidak Pak data-data yang seperti itu? Itu pasti ada. Jadi memang dalam hal pengendalian seperti itu kita juga membagi dua ya. Hari ini termasuk turun 8 orang nih, 2 tim, satu di barat, satu di timur. Jadi apa yang didapatkan di lapangan, itulah yang harus kita persiapkan. Bagaimana bintek, bagaimana sosialisasi. Jadi temuan-temuan di lapangan itu nanti kita bawa masuk ke dalam dan kita datangkan narasumbernya dari BKPM. Karena selama ini dukungan itu sebenarnya memang dukungan dari pemerintah pusat ya. Untuk bintek, sosialisasi itu anggaran pun dari sana. Jadi kita hanya berkoordinasi dengan BKPN pusat, kemudian dijadwalkan di pemerintah Kabupaten Serang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Nah, kalau terkait dengan monitoring jika memang terjadi di lapangan tidak sesuai, apakah ada sanksi? Seperti apa sih indikasi atau indikator jika memang ini harus dicabut nih izinnya? Ini kalau sudah menyalahi seperti apa biasanya Pak Kadis? Biasanya kalau pencabutan itu sudah bicara dampak lingkungan ya, ranahnya di lingkungan. Tapi kalau di kita biasanya contohnya begini, IMB atau PBG-nya kurang bayar. Kita sarankan untuk segera dibayar, kekurangannya berapa. Jadi perusahaan itu biasanya mendapatkan IMB atau dengan istilah sekarang PBG itu luasannya 100 meter ya. Itu sudah
tercantum 100 meter. Tapi di lapangan ada 120 meter yang dibangun. 20 meter itu harus segera disetorkan kekurangannya kepada kas daerah. Jika memang terjadi hal seperti itu. Nah, selain dari monitoring, apakah masyarakat juga bisa melaporkan sendiri begitu ke dinas terkait dalam hal ini PTSP? Bisa melalui pengaduan. Jadi di kita sudah disiapkan juga untuk aplikasi itu. Jadi dia bisa melalui pengaduan online juga ke kita. Misalkan berdampak pada lingkungan, izin yang tidak sesuai tempat, begitu ya Pak ya? Iya. Jadi rata-rata kan sebenarnya kalau izin tidak sesuai tempat enggak terlalu ini ya. Karena memang syarat utamanya di awal itu apakah sudah sesuai peruntukan. Jadi sebelum keluar itu. Cuma terkadang di lapangan antara izin dengan apa yang terjadi di lapangan itu berbeda. Sehingga itulah pengawasan harus melakukan dengan ketat, dan apa yang didapatkan di lapangan dibawa masuk ke sini untuk kita komunikasikan dengan pemerintah pusat. Nah, nanti akan dimediasi seperti apa ya, mungkin solusinya begitu ya Pak Kadis ya. Siap. Baik. Nah, ini terkait dengan kembali nih Pak ke perizinan. Ini mungkin banyak juga yang tertarik akhirnya menyaksikan siaran kita. Jika misalkan langsung datang ke PTSP, mungkin banyak yang aduh saya nggak bisa nih kalau online berkas data dan lain sebagainya. Apakah ada yang mungkin keliling Mobil keliling dan lain-lain begitu? Jadi kita juga selain di sini ya, kita punya mobil keliling yang di dalam melaksanakan aktivitasnya itu juga dibagi. Jadi kalau minggu ini di barat, minggu besoknya di timur, akan seperti itu terus berjalan. Nah, terus sebenarnya di sini ada sarana dan prasarana yang sudah disiapkan. Itu jadi orang masuk ke sini tahu tidak tahu bisa diarahkan di sini. Jadi tinggal masuk, diarahkan, dan di sana pun tanpa dipungut biaya apa-apa. Gratis begitu ya Pak Kadis ya. Kalau untuk koordinasi dengan pemerintah desa, seperti apa nih Pak untuk perizinan dan lain sebagainya? Apakah juga memang ada teman-teman yang dari PTSP yang juga di 29 kecamatan tersebut? Jadi kalau untuk koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa itu biasanya di awal ya. Di awal, di rencana penataan ruangnya ya. Ketika rapat pertama itu boleh atau tidaknya di situ diundang. Tetapi kalau sudah di level perizinan yang ada di DPM PTSP, itu tetap kita juga berkoordinasi dengan pemerintah desa. Jadi contohnya gini, kalau sekarang keluar izin yang resiko rendah umpamanya, itu kan langsung efektif Bu, tidak perlu ke kita di sini. Contohnya tadi kan karaoke di Jalan Lingkar itu risiko rendah, tapi itu dampak yang akan ditimbulkan yang akan merasakan adalah pemerintah desa atau pemerintah kecamatan. Sehingga kalau ini diajak dari awal, hal-hal yang kita tidak inginkan bersama itu bisa dicegah dari awal. Jadi pasti izin-izin itu sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya. Dilihat seperti apa resikonya tadi begitu ya Pak, karena sudah ada klasifikasinya. Pak Kadis, nah ini kalau ngomongin soal hambatan atau kendala begitu di lapangan, apa sih Pak yang biasa dirasakan terkait dengan kendala atau hambatan? Saya pikir kalau masalah kendala dalam hambatan dalam pemberian izin tidak ada masalah dan kendala ya. Jadi memang selama ini kami tidak menemukan hal-hal yang sulit yang merupakan kendala untuk diproses perizinan. Kecuali kalau yang tadi saya gambarkan itu salah satu contohnya di hal bangunan ya, itu yang menjadi masalah. Makanya masalah itu segera selesaikan. Jadi contoh pabrik semen yang ada di Pulau Ampel ya, Bojonegara Pulau Ampel itu sampai kurang bayarnya 4 miliar 2019 Bu. Begitu pengawasan turun diketemukan ada kekurangan. Ini juga berawal dari pengawasan, kemudian ditindaklanjuti oleh BPK, sehingga terbit surat perintah bayar untuk segera melunasi dan langsung dilunasi oleh Semen Jakarta. Ya, namun sudah selesai begitu ya Pak Kadis ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang selanjutnya tidak ada kendala atau hambatan yang begitu berarti begitu ya Pak Kadis. Nah ini kembali nih Pak, sebelum kita ke closing begitu, terakhir mungkin bagaimana mungkin penanam modal bisa melihat
potensi di Kabupaten Serang karena cakupan luas wilayah juga lumayan begitu Kabupaten Serang. Seperti apa nih Pak untuk penanam modal khususnya yang dari luar Kabupaten Serang memilah, Pak ini kayaknya potensinya di sini luar biasa, potensi di sini luar biasa. Nah ini kan kebanyakan banyak PMDN dari luar Kabupaten Serang yang tidak tahu potensi masing-masing kecamatan. Apakah ada strategi khusus ke situ Pak Kadis? Jadi sekarang kalau di dalam RT RW itu langsung bisa kebaca Bu. Jadi RT RW kita itu sudah tergambar bahwa di kecamatan ini daerah ini yang bisa, di wilayah ini yang bisa. Jadi semuanya sudah tanpa harus ke sini dia sudah melihat. Jadi RT RW kita itu sudah terantisipasi semuanya. Jadi bisa dicek langsung. Nah, tinggal kalau masuk ke kita itu yang rata-rata kita arahkan ke kawasan supaya itu lebih mudah. Jadi lebih mudah pengawasannya, terus infrastrukturnya udah jadi. Jadi dengan cepat bisa segera terrealisasi. Wah, ini tapi juga di sini menyediakan untuk konsultasi dan lain sebagainya begitu ya Pak Kadis ya? Iya, memang ada ruangan konsultasi, makanya itu juga dipensyaratkan oleh Ombudsman. Jadi tidak harus jadi konsultasi itu tidak harus masuk ke ruangan masing-masing kerja, tapi kita siapkan ruangan khusus, orang yang konsultasi kita terima di situ. Nah, jadi untuk yang ingin lebih jelas ini bisa berkonsultasi terlebih dahulu, misalkan, aduh, saya takut kurang nih modal segini, cukup nggak ini kira-kira? Nah, ini juga mungkin ada jadi pertanyaan juga begitu Pak Kadis ya. Siap. Baik, nah ini juga tentunya banyak yang tertarik begitu terkait dengan hal ini. Nah, sekarang terkait dengan interchange sebagai faktor pendukung minat investor untuk berinvestasi, seperti apa nih Pak kalau ngomongin soal interchange? Jadi memang interchange di mana nih? Cikande. Cikande. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa interchange Cikande itu memang satu-satunya akses jalan tol yang dibuka oleh pemerintah daerah. Ya, jadi di Indonesia itu satu-satunya akses tol yang dibuka oleh pemerintah daerah. Yeah. Dengan semangat setelah Cilegon menjadi wilayah tersendiri otonom, maka pemerintah Kabupaten Serang mengarahkan untuk dibuka di kawasan timur dan di daerah timur. Dan memang pada waktu itu rencana awalnya memang sudah interchange. Jadi interchange yang kita nikmati sekarang itu sebenarnya rencananya sudah 10 tahun yang lalu. Dengan adanya interchange di sana, itu semakin membuka peluang investasi untuk di timur. Jadi kita bisa lihat ada beberapa izin yang sudah keluar baru di timur, termasuk modern dalam hal ini akan mengembangkan wilayahnya kurang lebih 1.380 hektar. Jadi izin yang akan diajukan. Bahkan terakhir saya berkoordinasi dengan Modern juga rencananya membuka akses masuk ke dalam. Jadi nanti Modern itu punya pintu khusus masuk di dalam Modern. Dan sudah koordinasi dengan saya, rencana pengembangan yang akan dibebaskan 118 hektar di luar yang 1.380 hektar itu. Jadi Modern aja sekitar 1.500 pengembangan ke depannya yang sudah dikoordinasikan ke kami. Wah, ini menjadi peluang besar juga begitu untuk daerah kawasan di interchange tersebut untuk menarik minat investor begitu ya dengan adanya akses tadi. Baik, ya karena tidak terasa sudah hampir 30 menit Pak Kadis kita ngobrol-ngobrol, ternyata waktunya juga tinggal sisa beberapa menit. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bisnis Banten Channel. Pesan apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada PMDN atau PMA juga yang menyaksikan siaran kita. Silakan Pak. Kepada pemirsa seluruh Indonesia, khususnya investor yang ada di Indonesia, kami berharap untuk segera berinvestasi di Serang. Jadi kemudahan investasi sudah kita siapkan. Yang pertama, di wilayah timur dan wilayah barat kita sudah mempersiapkan 2 kawasan yang sangat besar, ya, sangat besar sehingga itu memudahkan untuk segera melanjutkan investasinya. Yang kedua, iklim percepatan, yaitu kemudahan berinvestasi melalui perizinan akan kita segera bantu mempercepat izinnya tanpa proses yang bertele-tele dan tanpa biaya. Itu mungkin yang 2 hal yang perlu saya sampaikan. Wah, terima kasih banyak Pak Kadis sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan Bisnis Banten Channel kali ini. Mudah-mudahan harapan terkait dengan target pencapaian ini juga bisa diraih, minimal juga bisa naik begitu Pak dari capaian target mudah-mudahan. Insya Allah. Jadi kan sebenarnya ini gambaran
untuk optimisme kami target itu tercapai. Kenapa? Karena kan dari segi izin juga yang kami keluarkan, perbandingan tahun 2000 itu izin yang keluar sekitar 6.300, sementara di 2021 memang sedikit agak menurun. Karena pandemi juga ya Pak Kadis. Itu sekitar 4.200 lebih, dan sampai hari ini sudah melampaui target daripada tahun sebelumnya. Kemarin realisasinya itu 4.000 sekian, sekarang sudah 4.500, jadi sudah lebih 300 dari tahun kemarin, dan masih ada 4 bulan ke depan. Masih ada. Maksimal. Ini pasti Insya Allah, akan menambah target lagi. itu akan tercapai. Targetnya sudah tercapai. Ini juga justru terus meningkat lagi penanaman modal yang ada di Kabupaten Serang. Terima kasih banyak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Haji Samsudin SHMSI. Sehat selalu Pak. Amin. Diberikan selalu kelancaran setiap aktivitas, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda ya Pak Kadis. Insya Allah. Insya Allah. Baik, pemirsa Bisnis Banten Channel, tidak terasa 30 menit di Bincang Pemerintah sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe Bisnis Banten Channel, bisa di-share, di komen, dan jangan lupa untuk saksikan Bisnis Banten Channel dengan program yang lain. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.